Tidak bisa kita pungkiri bahwa marah merupakan sebuah reaksi alami yang dapat dirasakan oleh semua orang saat menjumpai situasi atau kondisi yang tidak ideal. Seperti halnya beberapa rencana yang tidak berjalan dengan baik, sampai muncul sebagai sebuah respon atas tindakan orang lain yang tidak mengenakan. Namun, bagaimana kalau marah yang kita rasakan justru menjurus ke hal-hal sepele dan sudah menjadi sebuah kebiasaan? Besar kemungkinan jika kamu mengalami anger issue atau kesulitan dalam mengelola kemarahan. Kesulitan mengelola amarah merupakan salah satu masalah pengendalian amarah yang dapat membuat penderitanya mudah tersinggung dan marah, baik kepada orang lain ataupun pada diri mereka sendiri. Walaupun terlihat sepele, tapi tantrum yang dirasakan oleh orang dewasa ini dapat menyebabkan penderitanya secara tidak sadar bisa melakukan kekerasan saat meluapkan amarahnya. Apakah kamu pernah mengalaminya? Pasti akan sangat menyesakkan bila kita melakukan kekerasan hanya karena masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Walaupun melegakan, pastinya perlakuan kasar tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk untuk pelaku ataupun korbannya. Lega sementara, menyesal kemudian. Itulah sekiranya ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan penderita anger issue dalam mengelola amarahnya dan menyesali tindakannya. Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya anger management itu? Anger management adalah proses sistematis untuk mengenali sinyal amarah mulai dari pikiran negatif, perasaan naik darah, hingga respons tubuh seperti jantung berdegup kencang, lalu memilih cara menyalurkannya secara sehat. Jika tak dikendalikan, amarah yang meledak dapat memicu hipertensi, gangguan tidur, bahkan konflik berkepanjangan dengan orang terdekat. Bayangkan sebuah keluarga yang retak hubungan karena pertengkaran tak berujung, semua berawal dari satu ledakan emosi. Namun, ketika kita mampu menyikapi amarah dengan tepat, stres berkurang, hubungan membaik, dan produktivitas pun naik. Menurut survei EPI, ditemukan bahwa 30% orang dewasa melaporkan sering meledak marah setidaknya sekali seminggu. Dan dari mereka hampir setengahnya mengalami tekanan darah tinggi, risiko utama penyakit kardiovaskular. Secara sosial, ledakan amarah adalah faktor umum dalam 60% perceraian dan 45% masalah di tempat kerja. Anger management bukan hanya soal menahan amarah agar tenang saja. Menurut EPE, ini adalah proses sistematis, mengenali sinyal internal pikiran dan perasaan, memahami apa pemicunya, lalu memilih cara menyalurkannya secara sehat. Amarah sejatinya bermula di amigdala, struktur kecil di otak primitif kita yang berfungsi sebagai pusat alarm instinktif. Ketika amigdala mendeteksi ancaman baik nyata maupun sekadar persepsi, ia langsung memicu respons fight or flight dengan meningkatkan produksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Idealnya, prefrontal cortex, area otak yang bertugas memproses logika dan regulasi emosi, akan mengerem lonjakan sinyal ini dan memberikan penilaian rasional terhadap situasi. Namun dalam kondisi tertekan atau lelah, sinyal dari prefrontal cortex menjadi tertunda, sehingga amigdala mengambil alih kendali penuh, memicu ledakan amarah yang sulit dikendalikan. Selain faktor neurologis, kunci lain terletak pada pola pikir internal. Banyak dari kita mudah terperangkap dalam pemikiran hitam putih atau perfeksionisme, di mana segala sesuatu harus sempurna atau gagal total. Misalnya, satu kegagalan kecil di tempat kerja bisa membuat seseorang berpikir, saya benar-benar tidak kompeten, yang segera menyalakan api kemarahan. Ditambah lagi, rentang toleransi frustrasi rendah, kecenderungan untuk merasa tidak sabar terhadap ketidaksempurnaan, membuat pikiran otomatis seperti ini, tidak adil atau mengapa semua menentang saya, mudah muncul. Pola kognitif ini tidak hanya memperkuat intensitas emosi, tapi juga menyulitkan otak untuk beralih ke pemikiran alternatif yang lebih tenang di luar diri kita. Dunia modern penuh pemicu eksternal yang membuat amigdala terus siaga. Kemacetan lalu lintas di jam sibuk, notifikasi pekerjaan di luar jam kantor, tenggat waktu beruntun, atau sekadar merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ambil contoh Budi, seorang karyawan yang setiap kali menerima instruksi mendadak dari atasan tanpa penjelasan, detak jantungnya melonjak drastis, tangan berkeringat, dan ia langsung meledak di ruang rapat. Padahal sejatinya,
Ia hanya mendambakan rasa dihargai, respons fisik gemetar, napas tersengal, otot rahang menegang adalah wujud nyata bagaimana pemicu eksternal memangkas jarak antara persepsi ancaman dan ledakan kemarahan. Langkah 1. Membangun kesadaran diri self-awareness. Kesadaran diri adalah fondasi utama dalam mengelola emosi. Tanpa mengenali apa yang kita rasakan dan mengapa, kita cenderung bereaksi secara otomatis dan impulsif. Berikut beberapa teknik untuk meningkatkan self-awareness. Pertama, jurnal emosi harian. Menulis jurnal emosi membantu kita memahami pola emosi dan pemicu yang sering terjadi. Setiap kali Anda merasa marah atau emosi negatif lainnya, tanggal dan waktu. Catat kapan peristiwa terjadi, situasi, deskripsikan konteks, atau kejadian yang memicu emosi. Pikiran otomatis, tuliskan pikiran spontan yang muncul. Intensitas emosi. Nilai intensitas emosi dari skala 0 sampai 10. Respons fisik, perhatikan reaksi tubuh seperti detak jantung, ketegangan otot, dan lain-lain. Tindakan yang diambil. Apa yang Anda lakukan sebagai respons, hasil dan refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelahnya? Apa yang bisa dilakukan berbeda? Kedua, skala amarah, anger scale. Sebelum bereaksi terhadap situasi yang memicu kemarahan, berhenti sejenak dan nilai tingkat kemarahan Anda. 0 sampai 3, tenang atau sedikit terganggu. 4 sampai 6, mulai merasa kesal atau frustrasi. 7 sampai 8, sangat marah, sulit berkonsentrasi. 9 sampai 10, marah luar biasa, berpotensi kehilangan kontrol. Ketiga, body scan pemindaian tubuh. Body scan adalah teknik meditasi yang membantu meningkatkan kesadaran terhadap sensasi tubuh dan mengurangi ketegangan. Posisi nyaman, duduk atau berbaring dengan nyaman. Tutup mata, fokuskan perhatian ke dalam. Perhatian bertahap. Arahkan perhatian secara perlahan dari kepala, leher, bahu, lengan, dada, perut, punggung, pinggul, kaki, hingga jari kaki. Perhatikan sensasi. Amati sensasi seperti ketegangan, nyeri, atau ketidaknyamanan tanpa menghakimi. Pernapasan, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan setiap ketegangan mengalir keluar bersama hembusan napas. Latihan ini dapat dilakukan selama 10-15 menit setiap hari untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan mengurangi stres. Langkah 2. Teknik tambahan untuk pengelolaan emosi. Pertama, teknik pernapasan dalam deep breathing. Pernapasan dalam membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi reaksi stres. 4+7 = 8 teknik. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi. Lakukan siklus ini 4-5 kali hingga merasa lebih tenang. Kedua, teknik stop. Teknik stop membantu menghentikan reaksi otomatis dan memberikan ruang untuk respons yang lebih bijaksana. Stop. Hentikan apa yang sedang Anda lakukan. Tinggi, take a breath. Tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Observe. Amati apa yang terjadi di dalam diri Anda, pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Panjang proceed. Lanjutkan dengan tindakan yang lebih sadar dan bijaksana. Ketiga, mindfulness dalam aktivitas sehari-hari. Melatih mindfulness tidak hanya dilakukan saat meditasi, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Makan dengan sadar. Fokus pada rasa, tekstur, dan aroma makanan. Berjalan dengan sadar. Perhatikan langkah kaki, pernapasan, dan lingkungan sekitar. Mendengarkan dengan sadar, dengarkan orang lain tanpa memikirkan respons Anda sendiri. Langkah 3. Membangun kebiasaan positif. Pertama, jadwal harian untuk refleksi. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk refleksi diri. Pagi hari. Siapkan niat untuk hari itu, misalnya, hari ini saya akan menghadapi tantangan dengan tenang. Malam hari, tinjau kembali peristiwa hari itu. Apa yang berjalan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Kedua, dukungan sosial. Berbagi pengalaman dengan orang terpercaya dapat membantu mengelola emosi. Teman atau keluarga, ceritakan perasaan Anda kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kelompok dukungan. Bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan serupa dalam mengelola emosi. Ketiga, konseling.
atau terapi. Jika merasa kesulitan mengelola emosi sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor dapat membantu mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak membantu, serta mengembangkan strategi coping yang efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, Anda dapat meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari kemampuan mengelola amarah. Anda dapat memiliki kendali diri yang lebih besar, terutama ketika dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Anda juga tidak mudah tersulut amarah ketika dihadapkan dengan hal yang kurang menyenangkan. Anger management memiliki manfaat-manfaat lainnya. Antara lain, mampu mengomunikasikan kebutuhan secara lebih baik. Anger management membantu Anda mengungkapkan amarah dengan lebih jernih tanpa melibatkan tindakan-tindakan impulsif atau menggunakan kota-kota yang menyakitkan. Dengan begitu, konflik dapat terselesaikan dan hubungan positif dapat dipertahankan. Pengendalian amarah memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya kualitas kesehatan. Stres yang disebabkan oleh kemarahan dapat memicu penyakit seperti sakit kepala, sulit tidur, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Selain memperbaiki kesehatan fisik, anger management juga dapat memperbaiki kesehatan mental. Menyalurkan kemarahan secara tepat akan menghindarkan Anda dari stres dan depresi. Lantas, bagaimana cara menerapkan anger management supaya rasa marah Anda dapat tersalurkan dengan baik? Mengenali pemicu amarah. Catat hal-hal yang sekiranya kerap memicu amarah Anda. Kenakalan anak, kemacetan jalanan, antrian yang panjang, atau kelelahan merupakan contoh umum pemicu kemarahan. Kenali pula tanda-tanda fisik dan emosional ketika Anda mulai merasa marah. Secara fisik, orang yang sedang marah biasanya akan mengencangkan rahang dan jantungnya berdetak lebih kencang. Secara emosional, kemarahan membuat seseorang bersikap gusar, tidak tenang, dan cenderung ingin berteriak. Tips mengendalikan amarah. Berpikir sebelum bicara. Ledakan rasa marah dapat membuat seseorang merasa ingin meluapkan seluruh perasaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Tak jarang, kata-kata kasar pun turut dilontarkan. Hal ini tentunya dapat memperkeruh keadaan dan menyakiti orang yang menjadi sasaran kemarahan. Cari waktu untuk menyendiri. Cobalah menarik diri sejenak dari hal yang memicu kemarahan. Beri waktu bagi diri sendiri untuk bernapas dan menenangkan diri, jika bisa di tempat yang sepi. Tunggu sampai emosi lebih stabil dan isi kepala menjadi lebih jernih. Mengalihkan rasa marah ke hal lain. Lakukan kegiatan yang dapat mengalihkan diri dari perasaan marah. Anda dapat mencoba melakukan olahraga seperti lari atau workout. Hal ini dapat membantu Anda melupakan sejenak rasa marah dan mengalihkan energi ke kegiatan yang lebih produktif. Lakukan relaksasi. Relaksasi merupakan teknik yang efektif untuk mengurangi gejolak rasa marah. Praktiknya pun cukup mudah. Salah satunya dengan melakukan latihan pernapasan. Bernapaslah secara perlahan sambil membayangkan pemandangan yang menyenangkan. Anda dapat melakukannya sambil mendengarkan musik atau melakukan pose yoga. Kenali penyebab utama amarah dan cari solusinya. Ketika marah, tak jarang diri menjadi larut dalam emosi yang dirasakan. Bahkan, hal kecil lain di luar penyebab utama bisa memicu amarah semakin menjadi-jadi. Sambil menenangkan diri, kamu bisa mencoba memikirkan kejadian apa yang menjadi penyebab utama kamu marah. Ada beberapa tips memanajemen rasa marah menurut buku karya Richard Carlson yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Pertama, jangan memusingkan hal-hal kecil. Seringkali kebanyakan dari kita terlalu terpaku pada masalah-masalah kecil yang terlalu dibesar-besarkan. Banyak dari kita akan menghabiskan energi kita untuk memikirkan hal tidak seharusnya terlalu dipikirkan. Contohnya seperti orang yang menyalip kendaraan kita dengan tidak memiliki etika berkendara dengan baik. Kebanyakan kita bukannya membiarkan dan melanjutkan urusan kita yang ada malah akan timbul rasa marah di pikiran yang mana hal tersebut akan terbawa hingga ke pekerjaan dan mempengaruhi produktivitas. Kedua, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan
adalah cara lain untuk memanajemen rasa marah. Merasa setiap hal harus dikerjakan sesempurna mungkin merupakan suatu keinginan dari setiap orang. Namun yang perlu diingat, tidak semua hal bisa dikerjakan sesempurna mungkin karena manusia terbatas dalam kapasitas tenaga, waktu, dan juga pikiran. Yang mana ketika kita memaksakan mengerjakan kesempurnaan di dalam melakukan suatu pekerjaan dan target kesempurnaan tidak sesuai ekspektasi, malah yang ada hanyalah rasa kecewa yang menjadi pemicu rasa marah. Ketiga, berpikiran positif pada segala hal. Teknik yang efektif dalam melakukan segala hal agar menjadi lebih tenang adalah dengan selalu berpikiran positif. Semakin kita menyerap suatu hal-hal kecil yang membuat kita marah ataupun kecewa, semakin tidak nyaman perasaan kita. Sebagai contoh, ketika kita diharuskan untuk melakukan presentasi pada esok hari, terbayang di benak kita ketakutan ketika presentasi tidak bisa berbicara, ataupun hilangnya pikiran terhadap materi yang akan disampaikan. Hal tersebut akan berpengaruh pada persiapan pada saat akan melakukan presentasi. Rasa marah muncul karena sudah frustasi dulu sebelum melakukan presentasi. Keempat, jadilah orang yang lebih sabar. Menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Memang rasa marah akan selalu timbul pada saat kita dihadapkan dengan permasalahan. Wajar karena hal tersebut merupakan sebuah reaksi alamiah kita sebagai manusia. Namun kita bisa memanajemen rasa marah yang timbul dari diri kita dengan bersabar. Hal tersebut akan berpengaruh pada cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dan juga produktivitas. Kemarahan sejatinya bukanlah musuh yang harus kita hindari, melainkan pesan penting dari pikiran bawah sadar bahwa ada kebutuhan, nilai, atau batas diri yang sedang dilanggar. Saat kita mampu mengenali kemarahan sebagai sinyal protektif bukan sebagai bentuk agresi murni, kita membuka peluang untuk merespons situasi dengan kepala dingin dan niat baik. Alih-alih terpancing reaksi instan yang sering memicu penyesalan, kita beralih pada respons yang lebih konstruktif. Memprioritaskan pemahaman diri dan komunikasi yang memupuk rasa saling menghargai. Mengenali gejala fisik dan pola pikir yang muncul di awal kemarahan menjadi landasan utama dalam pengelolaan emosi. Misalnya, detak jantung yang tiba-tiba melejit, ketegangan otot leher dan bahu, atau pikiran yang berulang pada skenario negatif, semua itu adalah sinyal tubuh bahwa energi reaktif sedang memuncak. Dengan teknik pernapasan terstruktur, seperti menarik napas dalam 4 hitungan, menahan 2 hitungan, dan menghembuskan 8 hitungan, kita menciptakan jeda yang memberi waktu bagi akal sehat untuk terlibat. Pada titik inilah kita bertransisi dari mode reaktif menuju mode reflektif, memungkinkan kita memilih langkah selanjutnya dengan lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyampaian perasaan secara asertif menjadi jembatan penting untuk menghindari konflik berkepanjangan daripada mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan atau menyalahkan. Coba gunakan kalimat yang bermula dengan ungkapan "saya merasa", diikuti penjelasan tentang bagaimana situasi itu memengaruhi emosi dan kebutuhan kita. Misalnya, saya merasa kecewa ketika rencana berubah secara mendadak karena saya menghargai persiapan yang matang dan menghormati waktu semua orang. Gaya komunikasi ini tak hanya menekankan tanggung jawab diri, tetapi juga mereduksi potensi defensif lawan bicara, sehingga diskusi dapat berlangsung lebih terbuka. Langkah proaktif dalam manajemen kemarahan tidak hanya menyangkut respons jangka pendek, tetapi juga pengembangan kesejahteraan emosional secara berkesinambungan. Mengalokasikan waktu untuk hobi menenangkan seperti melukis, menulis, atau berkebun bisa menjadi media efektif untuk mereduksi ketegangan. Aktivitas fisik, mulai dari jogging ringan hingga yoga, turut meningkatkan produksi hormon endorfin yang bertindak sebagai penawar stres alami. Sementara itu, praktik meditasi atau mindfulness membuka ruang kesadaran lebih dalam, sehingga kita lebih cepat menangkap sinyal emosi sebelum berkembang menjadi reaksi yang meledak-ledak. Mendokumentasikan perjalanan emosional dalam jurnal harian dapat membantu kita mengenali pola dan pemicu kemarahan secara sistematis. Tuliskan situasi, pikiran, dan perasaan yang muncul, serta teknik yang telah dicoba apakah berhasil meredam kemarahan atau justru memperburuk. Catatan ini menjadi bahan evaluasi untuk menyusun strategi adaptif di kemudian hari. Misalnya menambah durasi pernapasan, mencoba afirmasi positif, atau bahkan menjadwalkan waktu istirahat lebih sering ketika tekanan semakin tinggi.
Peran dukungan sosial juga tak bisa diremehkan dalam proses penyembuhan dan transformasi emosional. Berbagi kisah dengan teman dekat, keluarga, atau komunitas yang memahami tentang pentingnya pengelolaan kemarahan, memberi kita perspektif baru dan rasa kebersamaan. Jika tantangan tersebut dirasa terlalu berat untuk diatasi sendiri, sesi konseling bersama psikolog atau terapis berlisensi dapat memberikan panduan terstruktur, teknik lanjutan, serta evaluasi objektif tentang progres yang telah dicapai. Mengakses dukungan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan komitmen pada kesejahteraan diri. Setiap upaya mulai dari menyadari gejala awal, bernafas dengan sadar, berkomunikasi asertif, hingga membangun rutinitas sehat menunjukkan kekuatan dalam mengelola kemarahan secara bertahap. Tidak ada pencapaian yang terlalu kecil. Setiap latihan, sekecil apapun, membentuk fondasi agar kita dapat beradaptasi dengan tekanan dan emosi negatif yang datang silih berganti. Perjalanan ini memerlukan kesabaran, keuletan, dan kemauan untuk terus belajar dari pengalaman. Menjadi terampil dalam pengelolaan kemarahan berarti membangun pemahaman mendalam terhadap akar penyebabnya, termasuk keyakinan, harapan, dan ketakutan yang tersembunyi di balik emosi. Dengan mengidentifikasi keyakinan negatif seperti orang lain harus selalu menghormati saya atau kehilangan kontrol, berarti kelemahan. Kita dapat menggantinya dengan perspektif yang lebih fleksibel. Misalnya setiap orang memiliki cara pandang berbeda atau mengelola emosi adalah cerminan kekuatan. Perubahan pola pikir ini membuka jalan bagi respons yang lebih adaptif dalam situasi sulit. Memanfaatkan teknik visualisasi juga dapat memperkuat keterampilan manajemen kemarahan. Bayangkan diri Anda berada di ruang yang tenang, dengan angin sepoi-sepoi dan suara alam yang menenangkan ketika perasaan marah mulai muncul. Dengan melatih pikiran untuk beralih ke skenario damai, kita memprogram ulang reaksi otomatis yang kerap memperburuk suasana. Seiring waktu, visualisasi ini akan menjadi pereda instan yang dapat diakses di mana saja melalui kekuatan imajinasi. Setiap individu berbeda, sehingga strategi yang efektif pun bervariasi. Penting untuk bereksperimen dengan berbagai metode seperti grounding techniques, menyentuh benda nyata, afirmasi positif, atau bahkan penggunaan musik dengan ritme lambat untuk menemukan kombinasi yang paling cocok. Membangun kesadaran kontekstual juga berperan dalam mengelola kemarahan. Pahami situasi sosial dan budaya di sekitar, termasuk norma komunikasi dan ekspresi emosi yang berlaku. Di lingkungan yang menganjurkan diskusi terbuka, menyuarakan ketidakpuasan secara langsung mungkin lebih diterima. Sedangkan di konteks lain, pendekatan yang lebih halus melalui tulisan atau mediasi pihak ketiga dapat lebih efektif. Menjadi teladan bagi orang di sekitar keluarga, rekan kerja, atau teman dengan menunjukkan cara menangani situasi sulit secara tenang akan menciptakan efek domino positif. Anak-anak dan kolega cenderung meniru perilaku yang mereka amati. Dengan konsistensi, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga membentuk budaya komunikasi yang lebih sehat di lingkungan Anda. Integrasikan praktik manajemen kemarahan ke dalam rutinitas harian. Misalnya dengan menetapkan waktu khusus untuk refleksi singkat di pagi hari atau melakukan pemeriksaan emosi sebelum tidur. Konsistensi membuat strategi tersebut menjadi kebiasaan yang terinternalisasi, bukan sekadar respons ad hoc ketika tekanan muncul. Evaluasi progres Anda secara berkala dengan menetapkan indikator sederhana seperti frekuensi ledakan marah, durasi perasaan marah, atau tingkat kepuasan hubungan interpersonal agar Anda dapat melihat perkembangan nyata dari waktu ke waktu. Data ini memudahkan penyesuaian strategi dan memperkuat motivasi.